Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang, disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksanya. 6 siksanya di dalam dunia, dan 3 siksanya pada waktu matinya, dan 3 siksanya pada waktu di dalam kuburnya, dan 3 siksanya waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Jadi orang yang mengenteng-entengkan sembahyang, meringan-ringankan sembahyang, tidak mau sembahyang, itu nanti disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 15 siksa. 15 siksa. Maka sembah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa jua suatu baginya siksa di dalam dunia ini?" Lalu sahabat bertanya, siksa di dalam dunia itu apa? Maka sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertamanya dihilangkan Allah Ta'ala berkah umurnya. Orang yang tidak sembahyang, meringan-ringankan dan mengenteng-entengkan sembahyang, nah, siksaan pertama dari Allah di dalam kehidupannya, umurnya tidak berkah. Tidak berkah umurnya. Dalam artian tidak ada sesuatu kemanfaatan yang dihasilkan selama hidupnya, selama umur yang dimilikinya. Tidak ada sesuatu yang manfaat dunia dan akhirat. Ya orang banjir tuh bahasanya tuh kahulu kahilir, turun pada rumah, naik ke rumah, makan, minum, bahira sehari-hari. Kada terasa 60 tahun sudah umur. Ini ngarannya kada berkah umur di dalam kehidupannya, oleh karena dia meninggalkan sembahyang. Dan yang keduanya, dihilangkan oleh Allah Ta'ala rizkinya. Dia seseorang yang tidak sembahyang dan meringankan sembahyang ini tidak memperoleh rezeki. Lalu ada pertanyaan, orang itu kaya, dia tidak sembahyang tapi kaya. Rezeki itu ada dua hal. Ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Rezeki dunia, menurut di dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya rezeki itu yaitu sesuatu yang diambil manfaat. Itu baru rezeki. Kalau kita punya duit 100 juta, tetapi duit itu hanya tidur, tidak digunakan apa-apa, tidak kita makan, tidak kita nikmati, maka itu duit 100 juta belum rezeki. Yang namanya rezeki itu, ini di depan kita makanan. Lalu makanan ini kita masukkan dalam rongga. Ini yang namanya rezeki. Kalau ini makanan masih di hadapan, sebagaimanapun lezatnya, itu belum rezeki. Itu menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, rezeki ini dua hal tadi, dua macam. Rezeki dunia dan akhirat. Rezeki akhirat itu apa? Rezeki akhirat itu sesuatu yang di dalam dunia ini kita manfaatkan dan nantinya akan menjadi hal bermanfaat di negeri akhirat. Itu rezeki akhirat. Rezeki akhirat. Ya lah? Dan sesuatu yang kita kerjakan di dunia dan nanti akan bermanfaat di negeri akhirat. Itu namanya rezeki. Rezeki akhirat. Dan itu sesungguhnya yang perlu kita dapatkan. Yang lebih wajib, yang lebih harus kita miliki, rezeki akhirat ini daripada rezeki dunia. Oleh karena rezeki akhirat ini yang akan menyelamatkan kita dan menolong kita. Kita membaca tasbih, membaca salawat. Nanti itu manfaat di akhirat. Nah, itu namanya rezeki. Rezeki namanya. Kita punya duit, kemudian kita sedekahkan, infakkan ke jalan Allah. Nah, itu bermanfaat di akhirat. Itu namanya rezeki. Rezeki. Adapun orang yang tidak sembahyang dan orang yang mengenteng-entengkan sembahyang, tidak ada baginya rezeki. Artinya apa? Di dalam kehidupannya itu dia sulit sekali untuk
mendapatkan sesuatu yang bernilai pahala. Ini orang yang entengkan sembahyang. Sulit sekali. Kalau dia mau sedekah, dia mikir setengah mati untuk bersedekah. Ini gara-gara orang tadi tidak melaksanakan sembahyang. Dia tinggalkan dan entengkan sembahyang. Akhirnya tidak mendapat hidayah dari Allah. Maka dia tidak akan mendapatkan rezeki. Dan yang ketiga, dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang saleh pada mukanya daripada cahayanya. Secantik apapun dia, setampan apapun dia, karena dia tidak sembahyang, dipandang itu masih tidak enak. Tidak enak. Tidak ada tanda-tanda kesalehan. Masih orang itu tidak terlalu suka kepadanya. Kecuali orang-orang yang suka kepada orang tersebut juga orang-orang yang tidak sembahyang. Adapun orang yang hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, maka mereka itu memandang orang-orang yang tidak sembahyang itu secantik apapun, orang tersebut setampan apapun, tidaklah mereka itu terlalu mengagumi. Misalnya artis. Kalau artis itu tidak sembahyang, maka pengagumnya juga orang-orang yang tidak sembahyang. Itu biasanya seperti itu. Kalau artisnya sembahyang, nah baru dia mempunyai kecantikan dan ketampanan yang sebenarnya. Adapun orang yang sejelek apapun rupanya, tetapi dia sembahyang, tetap dipandang atau enak, manis, dan tidak ada orang menghinakan kepadanya. Dan yang keempatnya, tiada baginya di dalam Islam. Jadi orang yang tidak sembahyang ini tidak dianggap sebagai orang yang Islam. Oleh karena orang yang tidak Islam pun bersedekah sebagaimana dia bersedekah. Orang yang tidak Islam juga berkata baik sebagaimana dia berkata baik. Orang yang tidak Islam, mereka membantu di dalam sosial kemasyarakatan. Dia juga begitu. Lalu apa bedanya dia dengan mereka orang yang tidak Islam? Bedanya satu saja. Apabila dia sembahyang, dia Islam. Apabila dia tidak sembahyang, berarti pekerjaannya sama saja dengan orang yang tidak Islam. Begitu. Dan yang kelimanya, segala amal yang diperbuat akan dia daripada segala kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Berbuat apapun seorang ini, daripada ketaatan kepada Allah, perbuatan apapun yang baik, yang bernilai pahala, maka pahalanya tidak diberikan Allah. Kenapa? Karena dia tidak sembahyang. Kok bisa seperti itu? Pahalanya apa tidak berpahala? Berpahala, tapi pahalanya tidak bisa diberikan Allah. Tidak bisa diberikan Allah. Tidak diberikan Allah kepada dia. Oleh karena tidak sembahyang tadi. Contoh paling dekat, kita punya HP. HP-nya tuh mempunyai pulsa. Banyak pulsanya, 200.000 lah umpama kan. 200.000. Tetapi kok ini HP dengan pulsa 200.000 tidak bisa diteleponkan. Tidak nyambung dia. Kemudian di SMS kan nggak terkirim. Gagal. Mengapa? Ternyata masa aktifnya tidak ada. Masa aktifnya tidak ada. Nah, fungsi daripada sembahyang itu mengaktifkan semua pahala-pahala ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia kemudian berbuat baik, nah, kemudian dia menyertakan dengan sembahyang, maka pahalanya aktif. Artinya pahalanya bisa digunakan. Tapi ketika dia melakukan ketaatan, tetapi dia tidak sembahyang, pahalanya ada, tetapi tidak bisa dimanfaatkan sedikit pun. Dan di hari kiamat tidak bisa digunakan untuk membeli surga dengan pahala-pahala tersebut apabila dia tidak melaksanakan akan sembahyang. Jadi pengaktifannya amal ketaatan itu pahalanya dengan